sebenarnya. Kita sudah lama tidak berkumpul bersama-sama. Rasanya kangen berkumpul dan beribadah bersama-sama. Walaupun di rumah hari Minggu harus beribadah. Gereja kami sudah membuat video supaya teman-teman bisa beribadah lewat video ini. Tapi sebelumnya, 1. Siapkan hati. 2. Siapkan Alkitab. 3. Duduk yang manis ya. 4. Jangan hanya nonton, tapi beribadah dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah teman-teman. Shalom, shalom, shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita angkat pujian Tuhan tak pernah jatuh, Tuhan selalu. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu ramai, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih menyertai seluruh kehidupan kami, sehingga Tuhan pada hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama. Kami mau memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa memberkati seluruh kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan ibadah kami Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita katakan I love you Jesus. Jesus.
mendengar cerita. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami telah memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong setiap kami, biar kami dapat memahami apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu yang berasal daripada Engkau. Kami bersyukur dan kami siap menerima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabar kalian semua di rumah? Kevi harap semuanya masih penuh semangat dan sukacita. Nah, hari ini Kevi mau menyampaikan satu cerita firman Tuhan yang Kevi ambil dalam kitab Kejadian pasal 3. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 19. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, lalu Tuhan menempatkan mereka di satu taman yang sangat indah yang namanya Taman Eden. Di dalam taman tersebut Tuhan menyediakan semua yang mereka perlukan dan butuhkan. Nah, tapi waktu ada di Taman Eden, Tuhan kasih satu perintah buat mereka. Kita baca sama-sama dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-16 dan 17. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman itu boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itu satu perintah yang Tuhan berikan kepada Adam dan juga kepada Hawa. Tapi adik-adik, suatu kali Hawa berjalan-jalan di tengah-tengah Taman Eden. Dia melihat keindahan ciptaan Tuhan, dia menikmati semua apa yang Tuhan sediakan di Taman Eden. Ada pohon-pohon, ada udara yang sejuk, ada banyak binatang yang bersama-sama dengan mereka di situ. Lalu tiba-tiba ketika Hawa sedang berjalan-jalan di Taman Eden, datanglah iblis dalam rupa seekor ular dan berbicara dengan Hawa. Iblis mengatakan kepada Hawa seperti ini. Adik-adik coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang pertama. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah,
Iblis datang dan memberitahu bahwa jangan-jangan Tuhan bilang ya sama kamu Hawa bahwa semua buah dalam taman ini gak boleh kamu makan. Lalu Hawa bilang bukan, Tuhan bilang semuanya boleh dimakan. Tapi ada satu buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu jangan kamu makan, kalau kamu makan nanti kamu mati. Tapi ular berbicara lagi sama Hawa, ular bilang enggak, Tuhan itu bohong. Kalau kamu makan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu akhirnya Hawa mulai berpikir. Hawa berpikir, lalu dia melihat pohon itu. Dia melihat buahnya. Wah, sepertinya buah itu enak kalau dimakan. Lalu Hawa mengambilnya dan Hawa memakannya. Lalu dengan semangat dia pergi kepada Adam dan diberikan juga buah itu kepada Adam. Dan Adam pun memakannya. Lalu ketika mereka selesai memakan buah tersebut, mata mereka terbuka. Adam dan Hawa sadar kalau mereka telanjang. Maka mereka menjadi malu, mereka mengambil buah pohon ara, daun pohon ara lalu menyamatnya dan memakainya sebagai baju. Lalu mereka sembunyi karena tiba-tiba Tuhan Allah berjalan-jalan di tengah-tengah taman tersebut seperti biasanya. Lalu Allah mencari, Adam, di manakah engkau? Wah, Adam takut dan dia bersembunyi di balik pohon. Lalu Tuhan panggil lagi, Adam, kamu di mana? Lalu Adam katakan kepada Tuhan, Tuhan, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Lalu Tuhan kaget. Loh, siapa yang mengatakan kamu telanjang? Apakah kamu memakan buah yang kularang itu? Wah, adik-adik, Adam lalu bukannya bilang Tuhan maafkan aku. Adam menyalahkan Hawa. Dan Hawa pun akhirnya menyalahkan ular. Dan akhirnya mereka bertiga dihukum bersama-sama. Adam dihukum dengan bersusah payah bekerja. Hawa dihukum dengan kalau melahirkan akan susah payah. Dan ular dikutuk oleh Tuhan. Berjalan dengan perutnya dan makan dari debu tanah seumur hidupnya. Adik-adik, ini adalah kisah kejatuhan manusia pertama kali di dalam dosa. Nah, hari ini ada 3 hal yang mau Kak Evi bagikan buat semua adik-adik yang ada di rumah. Yang pertama, kenapa sih Adam dan Hawa bisa jatuh ke dalam dosa? Yang pertama, karena Adam dan Hawa tidak taat terhadap perintah Tuhan. Perintah Tuhan tadi kita sudah baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17 bahwa Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, itu satu perintah yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Kamu boleh makan aja, apa aja di dalam taman ini buah-buahnya. Tapi untuk pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Tapi untuk perintah yang satu itu, Hawa melanggarnya. Karena ketidaktaatan mereka, akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Adik-adik, bukankah seringkali kita pun seperti itu? Seringkali ketika ada larangan atau perintah untuk jangan lakukan, kita lebih suka melakukan. Ketika mama dan papa bilang jangan sering main handphone atau jangan main game terus nanti matanya sakit. Tapi semua kata jangan dari mama dan papa itu yang dilakukan, ya kan? Main handphone dari pagi sampai malam, lupa waktu, lupa belajar, akhirnya matanya sakit. Atau seringkali bapak ibu guru di sekolah pun bilang jangan nakal, jangan ribut, ayo belajar. Tapi melanggar perintah dari bapak dan ibu guru. Atau ketika Tuhan berfirman lewat firman Tuhan, membaca Alkitab, jangan berbohong, tapi kita berbohong.
sama orang tua atau sama bapak ibu guru atau sama siapapun. Seringkali kita seperti Adam dan Hawa, semua yang dilarang untuk jangan dilakukan, kita melakukannya. Akibatnya ketika kita melanggar atau ketika kita tidak taat sama peraturan-peraturan yang ada, akhirnya kita mendapat hukuman atau masalah. Nah, adik-adik, itu juga yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ketidaktaatan mereka membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Karena itu hari ini kita belajar untuk taat sama perintah orang tua, sama perintah guru, bahkan terlebih sama perintah Tuhan. Dengan begitu hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, yang kedua, apa yang mau kita pelajari dari kisah Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa? Yaitu Hawa tidak percaya kepada perkataan Tuhan. Hawa lebih percaya dengan apa yang iblis katakan. Tuhan mengatakan bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali satu yang gak boleh dimakan, yaitu buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tapi iblis datang dan menipu Hawa dengan mengatakan, jangan-jangan Tuhan bilang samamu ya, semua pohon dalam taman ini gak boleh kamu makan buahnya. Lalu Hawa katakan, enggak kok, kata Tuhan semuanya boleh dimakan, yang penting satu yang jangan. Tapi iblis lagi katakan sama Hawa, loh Tuhan tahu kalau kamu memakannya nanti kamu jadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa akhirnya ragu-ragu sama perkataan Tuhan. Hawa akhirnya gak percaya sama Tuhan. Hawa lebih percaya sama perkataannya iblis. Akibatnya Hawa mengambil buah tersebut dan memakannya, dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Adik-adik, meragukan firman Tuhan atau meragukan perkataan Tuhan adalah sebuah dosa yang harus sama-sama kita hindari. Jangan sampai ada begitu banyak janji yang mau Tuhan kasih buat kita, tapi kita ragu-ragu, benar enggak ya Tuhan mau kasih janji ini sama aku? Benar enggak sih Tuhan mau berkati masa depanku? Benar enggak sih Tuhan mau berkati keluargaku? Benar enggak sih kalau aku ikut Tuhan maka Tuhan akan menyertai aku? Seringkali kita gak percaya sama kata-kata Tuhan. Kita lebih dengar perkataan iblis yang membuat iman kita mulai gak percaya sama Tuhan. Tapi hari ini kita belajar, ketika Hawa meragukan perkataan Tuhan, ketika Hawa mulai gak percaya sama firman Tuhan, Hawa jatuh dalam dosa. Jangan sampai ketidakpercayaan kita sama firman Tuhan membuat kita jatuh ke dalam dosa, atau membuat kita ragu sama kuasa Tuhan, atau membuat kita ragu sama janji-janjinya Tuhan. Kevi percaya Tuhan punya banyak janji buat kamu semua yang ada di rumah. Karena itu pegang janji Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Dan yang ketiga, apa yang membuat Adam maupun Hawa jatuh ke dalam dosa? Apa sih? Yang ketiga, mereka saling menyalahkan. Sebenarnya masalahnya akan selesai ketika Tuhan mencari Adam dan Hawa di taman. Adam, di manakah engkau? Lalu kalau Adam bilangnya seperti ini, Tuhan ampuni aku karena aku makan buah itu, aku berdosa. Mungkin Tuhan akan ampuni Adam dan Hawa. Tapi yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah sesuatu yang aneh. Ketika Tuhan melanya kepada mereka, yang Adam dan Hawa lakukan adalah saling menyalahkan. Adam mengatakan kepada Tuhan, wanita yang kau tempatkan di sampingku ini loh yang membuat aku jatuh dalam dosa. Dia bawa buahnya kepadaku dan ku makan. Lalu Hawa bukannya minta ampun sama Tuhan, Hawa pun akhirnya menyalahkan ular. Tuhan, ular yang memberitahuku tentang buah tersebut. Akhirnya aku memakannya. Adik-adik, seringkali hal ini yang terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita saling menyalahkan ketika kita buat salah. Benar enggak? Kadang-kadang ketika ditegur sama mama dan papa, kamu pasti jawab, bukan aku ma, tapi kakak yang salah.
Atau waktu ditegur sama bapak ibu guru di sekolah, kamu bukannya bilang iya pak guru aku minta maaf, atau iya bu aku minta maaf, tapi kamu bilang bukan aku yang salah, temanku yang salah, makanya aku begini. Nah, saling menyalahkan, akhirnya mereka jatuh dalam dosa dan Tuhan menghukum Adam dan Hawa. Seandainya waktu itu mereka katakan bahwa mereka salah, mungkin gak akan dihukum. Mungkin Tuhan akan mengampuni mereka. Adik-adik, hati-hati ketika kamu melakukan sesuatu yang salah, ketika kamu menyakiti temanmu, atau ketika kalian berantem di rumah atau di sekolah, jangan langsung bilang temanku yang salah, bukan aku. Tapi yang salah dia. Hari ini kita belajar bahwa jangan saling menyalahkan. Tapi ketika kita salah, akui kesalahan kita dan minta ampun sama Tuhan. Akui kesalahan kita lalu bertobat. Jangan lagi dilakukan. Nah, karena Adam dan Hawa gak mengakui, akhirnya Tuhan menghukum mereka. Jangan sampai karena kita gak mengakui kesalahan kita, malah kita dapat hukuman. Ya kan? Tapi kalau diakui, ketika kita minta ampun, Tuhan akan mengampuni, bahkan mengasihi setiap kita. Nah adik-adik, 3 hal ini kita ingat baik-baik dalam kehidupan kita. Yang pertama, harus belajar untuk taat sama perintah Tuhan. Yang kedua, belajar mempercayai firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, jangan saling menyalahkan, tapi akui apa yang kita lakukan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan adik-adik bahkan kakak. Nah, demikian cerita firman Tuhan Kak Evi harap kita semua sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita doa Bapa kami, 2, 3. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang salah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari kehancuran, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, video sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa minggu depan kita akan kembali lagi dengan video-video sekolah minggu yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.